guru SD, 4 guru lainnya guru SMP. Nah, di mana kita di sana kalau barang mah tergesek-gesek ya Pak ya, guru SD jeung guru SMP hayu gitu. Jadi apa yang bagusnya kita ambil, mungkin yang jeleknya mah nggak ada sih. Yang bagus-bagusnya kita bisa pelajari dan bisa menambah wawasan kita. Saya juga tadinya terapalkan Pak, Bapak taunya misalkan untuk buat PPT ya di itu aja, di PPT aja, konvensional gitu. Tapi ternyata saya baru tahu Canva itu dari teman saya. Bu Mah, ini pakai Canva, kita bisa pakai animasi, bisa pakai buat poster di sana. Itu ilmu baru yang mungkin nilai plus kalau kita menjadi guru penggerak. Jadi dapat teman-teman yang luar biasa. Ini kerangka desain pendidikannya selama 9 bulan. Ini 70% itu kita belajar di tempat kerja, di sekolah Bapak. Jadi untuk guru penggeraknya kudu warawiri bae gitu Bapak. Kita 70% itu malahan di sekolah belajarnya bersama anak-anak, bersama rekan guru juga. Nah, ini 20%-nya kita belajar dari rekan guru lain. Kenapa dari rekan guru lain? Kalau di PPG itu kan murni kita belajar dengan murid-murid saja. Kita belajar dengan murid, membuat video juga dengan murid. Nah, kalau di guru penggerak itu tidak hanya dengan murid. Mungkin kalau untuk modul RPP berdiferensiasi dengan murid, tapi untuk coaching kita dengan rekan guru. Bagaimana seorang antar guru, kepala sekolah dengan guru atau guru dengan guru bisa mengcoaching rekan lainnya gitu. Yang 10% itu pelatihan bersama fasilitator dan pendamping. Kalau ini bersama fasilitator dan UI Mas. Ini ada 4 paket modul selama 9 bulan. Atau sedikit, kenapa 4 modul jadi 8 bulan? Kalau satu modul 1 bulan aja cuma 4 bulan. Ini beranak. Ini paket namanya, jadi satu modul ini beranak. Satu modul ini ada 4 modul, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Ya, tapi ini jangan menjadi beban awal bagi bapak ibu guru di sini. Misalkan, banyak sekali gitu yang harus dipelajari. Saya juga kalau misalkan teringat 9 bulan rasanya ingin mundur Bapak. Tapi kalau dijalani itu tidak berat. Sedikit-sedikit kita belajar itu tidak berat. Buktinya saya juga bisa. Saya ini bukan dari kalangan guru aktif atau guru pinter yang gimana ya. Coba Bapak guru di sini ada yang kenal saya enggak? Tidak ada. Saya guru biasa aja. Maksudnya pertama juga saya udah nggak percaya diri apa bisa gitu melewati 9 bulan. Makanya seperti Pak Kiki, Ibu Bapak di sini pasti saya yakin karena punya potensi yang lebih besar dari saya, jadi bisa melewati 9 bulan dengan ringan Ibu Bapak. Ini saya udah 5 bulan. 4 bulan lagi. Ini daerah sasaran. Kan mungkin ada yang bertanya, Ibu kenapa saya mau daftar masuk SIM PKB tapi nggak ada gitu pembukaan registrasinya. Nah, ini daerah sasaran program guru penggerak. Setiap satu angkatan ini dibagi ke dalam 6 regional. Jadi setiap satu angkatan itu tiap regionalnya itu berganti-ganti, berbeda-beda. Contohnya untuk Kabupaten Kuningan kan hanya dibuka di angkatan ketiga, di angkatan 4, di angkatan 5, di angkatan 6 tidak dibuka. Dan insya Allah katanya di angkatan ke-7 Bapak Ibu yang mau mendaftar sekitar bulan Agustus ya Pak ya. Jadi bersiap-siap Bapak Ibu, di bulan Agustus akan dibuka angkatan ke-7. Ini perjalanannya Ibu. Dari mulai kita seleksi, kita akan bahas bersama. Coba dari sini tadi selesai sedikit ulasan dari guru penggerak. Yang berminat coba angkat tangan. Ada yang berminat tidak jadi guru penggerak? Kenapa senyum teh? Oh, mau digerakkan saja, belum selesai ini ya. Ini perjalanannya Ibu Bapak. Yang pertama, guru penggerak itu kan tidak PNS boleh, non PNS boleh. Yang penting kalau untuk yang non PNS diharapkan itu sudah mengajar 5 tahun
dan punya sisa pengabdian 10 tahun. Dan yang paling utama adalah memiliki SIM PKB atau sudah terdata di Dapodik. Iya. Karena itu adalah syarat pertama ketika login ke portal layanan GTK. Ketika kita sudah login, kita akan masuk ke seleksi tahap pertama. Seleksi tahap pertama ini ada beberapa tahap tes. Yang pertama pengisian CP. Mungkin sama dengan PSP juga ya Pak? Pengisian PSP. Di CP ini ada 6 poin. 5 poin pengisian dan 1 poin unggahan. Unggahannya apa saja? Yang pertama itu surat rekomendasi dari kepala sekolah. Dan yang kedua surat dukungan. Ada 3, satu lagi KTP. KTP mah udah pasti garaduh. Itu juga formatnya tinggal diunduh aja ya Pak ya. Jadi nggak usah kumaha formatnya, itu sudah ada di LMS, jadi tinggal diunduh, kita print out, diisi, ditandatangani, kemudian dibuat PDF, diunggah lagi di CP. Setelah CP ini sudah terisi lengkap, kita masuk ke esai. Esai ini sedikit Bapak, cuma 8. Ya, kenapa senyum Pak? Cuma 8, oh ada anaknya. Ini beranak jadi 32 soal. 8 beranak. Tapi itu tidak ditanya, Bapak sebutkan metode belajar gitu, enggak. Itu mah cuma menggali informasi kita sebagai guru saja. Contoh misalkan Ibu Bapak pernah aktif di organisasi apa saja. Terus kendala apa sih yang Ibu hadapi di sekolah atau selama pembelajaran gitu-gitu Bu. Jadi untuk ditanya, aduh ya nah, ditanya metode, enggak Ibu. Itu hanya menggali informasi tentang seputar guru saja. Setelah mengisi esai, kita akan tes bakat skolastik. Ini juga nanti jadwalnya dikasih dari LMS. Kurang lebih ini ada 100 soal, 85 menit waktunya. Jadi online, Ibu, ini dilaksanakan secara online. Setelah seleksi tahap pertama ini dilewati, keluar kita nama kita lolos dari seleksi pertama. Masuk ke seleksi tahap kedua, ini hanya ada 2 tes kecil, cuma 2 tes aja Pak. Ini ada simulasi mengajar. Simulasi mengajar ini hanya diberikan waktu 10 menit. Sebelum simulasi mengajar, kita dihimbau untuk mengupload RPP yang akan kita simulasikan. Nah, 10 menit ini tidak usah Ibu misalkan, aduh ya kumaha urang kudu nyiapkeun sumber belajarna, kudu nyiapkeun infopusna. Tidak begitu. Saya juga sederhana saja karena memang kondisinya Covid, BDR, saya belajarnya atau simulasinya di kamar, cuman menggunakan papan kecil saja, medianya cuman gambar, ditempel-tempel. Yang penting 10 menit itu mencakup langkah-langkah pembelajarannya. Contoh misalkan di awal pembukaan ya Bu ya, berdoa, mengabsen gitu. Udah langsung lanjut ke inti karena mungkin di inti akan lumayan lama ya Bu ya. Nanti di akhir itu menyimpulkan biasanya berdoa juga. Nah itu, jadi yang penting kelihatan langkah-langkah pembelajarannya, pembukaan, inti, dan penutup. Nah di inti, sedikit sharing saja, Ibu mau menggunakan metode apa? Nanti sintaknya kelihatan nih, nggak usah semua. Misalkan kan, apa ya, problem based learning, salah satu sintaknya kan mengelompokkan anak. Nah di sana nanti di 10 menit itu harus ada misalkan, ayo anak-anak, Ibu bagi kelompok, 2 kelompok gitu. Jadi kelihatan bahwa oh si Ibu ini berarti pakai metode ini gitu. Kayak penilainya tuh ngelihat sintaknya gitu. Walaupun 10 menit, jadi tidak usah sempurna sekali karena waktunya singkat. Nah setelah kita simulasi mengajar, ini ada tes wawancara. Tes wawancara ini ada 2 penilai, itu secara random. Bisa dari kementerian ataupun dari LP4TK. Kalau untuk Kuningan, LP4TK yang menaunginya itu LP4TK, TK, dan PLB. Nah, setelah seleksi 1 dan 2 ini kita lewati, nama kita akan diumumkan di Dinas Kabupaten bahwa kita telah lolos seleksi dan menyandang sebagai CGP atau calon guru penggerak.
Kemudian masuk ke Lokakarya Perdana ini. Bulan pertama itu di Lokakarya Perdana, di sini kita dikumpulkan dengan CGP lain akan mendapatkan pembekalan. Setelah Lokakarya, kita belajar di LMS. Dapat Modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional. Masuk modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak. Terus selanjutnya, ini PI itu pendampingan individu yang dilakukan oleh Bu Imas ke sekolah atau pengajar praktik. Kalau Bapak Ibu guru misalkan di sini orang mah nggak minat ini jadi guru penggerak, pengennya jadi pengajar praktik, bisa. Karena pengajar praktik pun dibuka untuk guru. Jadi bisi anggapan Bapak Ibu, ada Bu Imas mah kepala sekolah gitu kan, makanya bisa. Enggak, guru juga bisa. PP di Kuningan ada yang statusnya cuma THL, itu guru SMK 4 Pancalang kalau nggak salah. Ya Pak ya, iya. Jadi makanya yang honor itu jangan insecure, harus maju, harus bisa. Yang penting apa? Keinginan kuat untuk belajar. Terus kita akan berjalan ini sampai 9 bulan. Modulnya juga ada 4 paket modul. Ini lini masa rekrutmen pada angkatan saya yang ketiga. Ini kalau dihitung dari rekrutmen 8 Januari 2021 sampai ke sekarang bulan udah 2022 ya. Ini nanti selesainya di Juni 2022. Saya di 2022. Jadi ya sebenarnya lebih dari 9 bulan kalau dihitung dari rekrutmen. Tapi kembali lagi, kita jangan kalah sebelum berperang. Ini kelihatannya atau kedengarannya agak lumayan berat atau ribet, tapi sebenarnya enggak Pak. Beneran enggak. Kenapa saya biasa aja bisa, apalagi ibu bapak di sini yang luar biasa pasti lebih bisa. Ini kriterianya. Yang pertama, ini kriteria seleksi program guru penggerak. Yang pertama ini guru PNS maupun non PNS, baik dari sekolah negeri maupun swasta. Sekolah negeri saja, swasta juga bisa. Angkatan sekarang juga dari Al-Multajam, dari Binaul Ummah, pokoknya dari swasta banyak sekali yang ikut guru penggerak. Kemudian yang kedua, memiliki akun guru di data Dapodik atau data pokok pendidikan. Di sini mungkin sudah punya semua ya, sudah terdata semua di Dapodik, Bapak Ibu? Sudah ya, alhamdulillah. Kemudian memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D4. Memiliki pengalaman minimal mengajar 5 tahun. Memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun. Kenapa tidak kurang dari 10 tahun? Karena kan diharapkan memang lulusan calon guru penggerak itu untuk calon kepala sekolah. Jadi diharapkan masa pengabdiannya masih panjang, masih lama gitu. Kemudian memiliki keinginan kuat menjadi guru penggerak. Program guru penggerak akan ditujukan untuk guru TK, SD, SMP, dan SMA. Tapi untuk angkatan 4 dan selanjutnya, ini guru SMK juga bisa mengikuti guru penggerak. Kemudian yang terakhir, tidak sedang mengikuti kegiatan diklat CPNS, PPG, atau kegiatan lain yang dilaksanakan secara bersamaan dengan proses rekrutmen. Jadi kalau bersamaan, kasihan juga gurunya. Udah PPG aja 4 bulan ya pakai ya mimisan ya. apalagi duet dengan PPGP. Jadi kalau bisa fokus untuk yang sudah PNS ataupun yang sedang PPG diharapkan mungkin jangan dulu. Yang pre aja. Ini manfaatnya. Mungkin tadi PPS sudah beberapa menyampaikan ya Pak. Yang pertama, kita itu akan mendapatkan pendidikan selama 9 bulan dan pengembangan kompetensi dalam lokakarya bersama. Tidak hanya dalam lokakarya, tapi juga kita mendapatkan pendidikannya di LMS. Yang kedua, peningkatan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Ini keberpihakan, maksudnya tadi yang disebut RPP diferensiasi, PSE, dan coaching. Kemudian yang ketiga, pengalaman belajar mandiri dan kelompok terbimbing, terstruktur, dan menyenangkan.
Yang keempat, pengalaman belajar bersama dengan rekan guru lain. Di sini mungkin karena memang kita dikelompokkan dengan berbagai jenjang, jadi kita bisa belajar bersama di sana dengan rekan guru lain yang tidak hanya sesama SD, tapi dengan jenjang yang lebih tinggi seperti SMP atau SMA. Yang kelima, pengalaman mendapatkan bimbingan atau monitoring dari pengajar praktik pendidikan guru penggerak. Yang keenam, mendapatkan komunitas baru. Yang ketujuh, ini yang paling berharga, yaitu mendapatkan sertifikat 300 jam dan piagam guru penggerak. Dan yang kedelapan, mendapatkan bantuan paket data dan pelatihan daring selama pendidikan. Jadi selama pendidikan guru penggerak, kita akan mendapatkan bantuan paket kuota per bulan, kemudian dapat uang saku juga setiap kegiatan lokal karya. Seberapa Bu? Uang sakunya. Ya. Tapi kalau PPG pengalaman saya itu di Anjuk, Pak. Di Anjuk, kan kita pendidikan PPG 4 bulan. Jadi di akhir ya Pak Kiki juga gitu ya. Oh nggak dapat. Oh kalau saya masih dapat bantuan kuota. Jadi 1 bulan itu kan 150. Di akhir pendidikan itu baru dibayar 150 dikali 4 berarti 600. Kalau di guru dirapel, disatukan gitu bayarnya. Kalau di guru penggerak tidak. Alhamdulillah cash. Jadi setiap lokal karya kita dibayarkan uang kuotanya, dapat uang saku juga. Kemudian ini juga mendapatkan biaya transportasi, konsumsi dan akomodasi jika diperlukan untuk pelaksanaan lokal karya. Nah itu mungkin sekilas regulasi daripada program pendidikan guru penggerak. Semoga Bapak Ibu guru di sini juga tergerak untuk bisa bergerak dan menggerakkan menjadi seorang guru penggerak. Saya yakin mungkin banyak di sini Bapak Ibu guru yang punya niatan untuk menjadi atau mendaftar menjadi calon guru penggerak karena banyak sekali manfaatnya. Mungkin kalau untuk registrasinya atau informasi lebih lanjutnya bisa menghubungi saya. Saya akan memberikan informasi yang seluas-luasnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan, saya buka sesi tanya jawab untuk 2 pertanyaan dulu. Silakan. Ayo Bapak Ibu guru, ya mungkin ada yang kurang jelas atau kurang paham, boleh ditanyakan Bapak. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon untuk dipertegas kembali Bu. Saya waktu ikut di SD 1 Ciangebang sudah disampaikan ke guru bahwasanya yang ikut guru penggerak itu yang masa baktinya jangan kurang dari 10 tahun kalau tidak salah ya. Pada waktu itu Bu Umar menyampaikan, dan ini juga disampaikan kepada guru. Kebetulan di SD kami kan banyak yang di bawah 10 tahun masa baktinya gitu. Paling juga ada yang masih honor, memang bisa ya honor maupun THL juga berkesempatan untuk jadi guru penggerak. Ini tolong digarisbawahi kembali supaya mereka itu termotivasi. Artinya kalau memang yang kurang dari 10 tahun tidak bisa, tolong disampaikan kembali Bu, di garis bawahi. Kemudian yang berikutnya, ini sebetulnya sangat menarik ya, jadi guru penggerak ini, dan insya Allah walaupun di sini tidak mengacu dari sebagainya, dalam waktunya nanti mungkin ada yang insya Allah daftar Umar ya. Kata Bu Titin di titik 2 ada 11 orang yang katanya terang-terangan ingin mendaftar jadi guru penggerak. Di titik 8 juga insya Allah lebih dari itu, cuma ya tidak ngomong barangkali ya. Mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih. Iya Bapak Ibu, Bapak terima kasih, luar biasa sekali ya Bapak menyimak berarti dengan baik.
sisa mengajarnya tidak kurang dari 10 tahun. Tapi ini jangan menjadi patokan kalau menurut saya, karena ini kan kita registrasinya secara sistem Bapak. Karena kan contohnya di poin sebelumnya ini kan memiliki pengalaman minimal mengajar 5 tahun. Tapi kalau dia sudah terdaftar di Dapodik atau memiliki SIP-PKB, kenapa tidak? Maksudnya kenapa tidak daftar gitu kan? Bisa saja, misalkan ternyata memang dia memenuhi kompetensi di bidang lain. Karena kan seleksinya tidak hanya mengajar saja, pengalaman mengajar saja Bapak. Sebelumnya kan ada isi esai, kemudian ada CP. CP itu informasinya banyak sekali, di mana di sana gambaran informasi guru, dia itu pernah mengikuti diklat apa saja, seminar, webinar, kegiatan apa saja yang berhubungan dengan guru. Misalkan dia pernah menjadi pembina di kepramukaan atau apa, itu menjadi poin penting sebenarnya. Jadi yang kurang dari 10 tahun pun saya harap kalau punya keinginan yang besar bisa daftar, nggak apa-apa. Nanti secara sistem yang menyeleksi gitu Pak. Jadi mungkin nanti nilai poin plusnya bisa saja nanti di informasi umum. Jadi dia punya misalkan kecakapan dalam hal lain gitu. Tapi kan tidak hanya fokusnya ke pengalaman saja atau pengabdian saja. Ada pertimbangan lain yang menjadi penilaian lulus seleksinya Pak. Jadi itu jangan menjadi penghalang atau penghambat kita itu untuk bisa mendaftar gitu. Yang pertama kita daftar dulu aja, nggak apa-apa, misalkan Bapak sosialisasikan pada guru-guru untuk mendaftar. Nanti juga kan secara sistem misalkan, saya berarti nggak lolos, oh iya mungkin karena masa kerjanya gitu. Tapi memang kalau memang ada kesempatan secara kecakapan dia punya modal banyak organisasi yang pernah dia ikuti, insya Allah itu menjadi nilai plus, bisa saja dia lolos. Ya begitu Pak. Jadi saya harapkan Bapak Ibu guru di sini bisa menimbang dan mengingat ini untuk poin yang ini, mengajar 5 tahun dan sisa mengajar 10 tahun, jangan jadi penghambat. Mungkin ada orang maka tinggal misalkan 5 tahun deui, 8 tahun deui gitu. Gak apa-apa, mendaftar aja. Nanti misalkan ini menghalangi niat Bapak untuk daftar, gak apa-apa, daftar saja. Nanti secara sistem juga akan diseleksi Bapak Ibu. Dan diharapkan ini jangan, saya juga kan beberapa titik yang maksudnya atmosfernya memang berbeda-beda. Ini malahan yang semangatnya itu yang ini Pak, yang apa sih? Yang sudah ini senior ini yang mudanya teh kenapa pada nggak kurang berminat gitu? Apakah memang kurang pede? Apa memang gimana? Saya juga nggak tahu ini. Mungkin ada tanggapan ini dari Bapak Ibu gurunya, silakan. Bu Anis. Ya Bu Anis. Ayo Pak Kiki aja, Pak Kiki siap jadi guru penggerak. Siap. Saya ini kan 2 ya, Pak Kabin juga bilang ini sekolah di Kecamatan Ciawi Gebang Bumar ada berapa? Nanya ke Bu Imas juga, kenapa ini cuma 2 gitu? Jadi mengkhawatirkan sekali. Dia kira nggak ada potensi yang wah gitu, padahal saya tahu ini. Saya tahu di Ciawi itu banyak sekali guru-guru hebat gitu. Makanya nanti untuk angkatan ke-7 saya harapkan itu lebih dari 300 orang harus bisa lolos jadi guru penggerak. Siap ya? Pada Kiki siap ya, harus siap. Nanti Pak Kabin ke sini. Pak Uwes siap ya Pak Uwes ya. Saya siap membantu. Iya, kita berkolaborasi. Siap ya. Iya, saya yakin ini, soalnya ini senior saya semua di sini ya. Kemarin juga ya. Iya. Emang waktu pas pendaftaran pertama itu kan ada berita bahwa yang ikut guru penggerak pasti jadi kepala sekolah. Saya nggak tahu, maksudnya nggak tahu itu akan jadi kepala sekolah atau tidak gitu kan waktu awal saya daftar. Tapi ini udah ada kejelasannya Pak ya di permennya Pak ya, yang nomor 40 bisa di sana. Mungkin yang sudah baca di Permen 40 itu
tidak hanya PNS minimal kan golongan 3A, kemudian P3K juga bisa. Oh 3B, ya maaf. Kemudian P3K juga bisa. Jadi untuk lulusan tahap pertama, tahap kedua yang sudah menjadi P3K, hayu kita daftar. Siap? Siap tidak? Siap, harus siap Bapak. Iya, saya yakin di Ciawi ini kan jadi pionir untuk PSP-nya. Jadi PSP-nya Bapak Ibu, makanya diadakan sosialisasi ini merupakan salah satu poin penghargaan dari Dinas bahwa Ciawi menjadi salah satu kecamatan terbanyak PSP-nya, dan insya Allah nanti di angkatan ke-7 untuk CGP-nya juga jadi pionir. Amin ya robbal alamin. Di sini saya punya video sedikit gambaran untuk yang akan mendaftar, akan ditayangkan. Beb, cangkel beb. Atau tiap-tiap naik pangkat. Ke atasnya di bawahnya. Tidak ini biasa ini nanti. Nanti juga bisa karena biasa paksa bisa gitu. Kalau laptop paksa bisa jadi bisa gitu. Gak paksa deh kamu. Suaranya kurang tar. Lagi Jangan tahu suaraan. Tes suara. itu ya. Iya, tenang. Ada apa itu juga atau sama kan itu siang besok kayak gitu. Ya. Bisa kita itu ya. Kayak ada Pak Andi gitu. Nah di sini ketika kita masuk ke beranda, itu ada FAQ. Di sana ada tanya jawab. Jadi ada beberapa pertanyaan dirangkum oleh panitia pusat. Ada beberapa pertanyaan, apa saja itu guru penggerak, apa itu? Oh ya, pas. Pakai sipon.